Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, pertama sekali adalah mensosialisasi kepada warga sekolah, memperkenalkan kepada mereka budaya positif. Adapun sasaran yang saya tuju pertama sekali kepada siswa di kelas, kemudian sosialisasi saya lakukan pada guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan kepada pengurus OSIS, di mana saya mulai memperkenalkan budaya positif dan bagaimana mengimplementasikan tentang budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan yang kedua, setelah saya bersosialisasi, maka saya mengimplementasikan budaya positif di kelas atau sekolah, di antaranya dengan mengajarkan kelompok tim TGB SMA 1 Air Batu mendiskusikan tentang fungsi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian, implementasi budaya positif yang lain yang saya lakukan di kelas, yaitu membuat kesepakatan dan membuat keyakinan kelas, dan kemudian saya juga membuat komunitas praktisi, yaitu komunitas belajar untuk guru di SMA Negeri 1 Air Batu.
Selanjutnya dalam aksi nyata saya pada kegiatan yang ketiga, yaitu membuat diseminasi budaya positif kepada tenaga pendidik dan kependidikan di SMA Negeri 1 Air Batu yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Ya, selamat siang ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang sudah hadir di SMA Negeri 1 Air Batu. Selamat siang. Masih tetap semangat? Sudah kenyang? Sudah. Biar makin tambah semangat lagi sebelum kita memulai acara penjelasan mengenai budaya positif, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking. Ice breakingnya apa? Saya buat seperti ini. Misalnya saya bilang selamat pagi, tepuk sekali. Oke. Saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Tapi kalau saya sebutkan selamat malam, jangan pernah tepuk. Oke, saya ulangi. Selamat pagi, tepuk sekali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat malam, tidak boleh tepuk. Oke, kita coba. Siap? Konsentrasi. Selamat siang. Kita pindah saja. Selamat pagi, malam. Ada yang tidak konsentrasi dua. Ini panitianya perlu kasih aku ya. Sekali ya. Selamat sore. Oke. Pagi, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, akhirnya kita sampai ke acara kita yang ditunggu mengenai penjelasan budaya positif yang akan dijelaskan oleh Ibu Wahyuni, teman kita sendiri, rekan sejawat kita di SMA Negeri 1. Tanpa untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Kepada Ibu Wahyuni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu guru hebat. Bertemu kembali kita di dalam presentasi saya dalam materi budaya positif. Namun sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, sudah seperti apakah budaya positif ini yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas Bapak Ibu? Apakah sudah pernah Bapak Ibu? Sudah pernah dengar budaya positifnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang pernah menerapkan budaya positif, kemudian saya nanti akan menyampaikan sedikit yang mungkin nanti Bapak dan Ibu dapat tambahkan ke dalam penerapan kelas Bapak dan Ibu, ya. Tujuan kita dalam membahas budaya positif ini adalah, ya, tujuan budaya positif itu apa sekarang? Itu yang perlu kita ketahui. Tujuannya dari penerapan budaya positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun,
santun, jujur, kemudian peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi itu adalah tujuan mulia dari penerapan budaya positif. Jadi kenapa sih perlunya budaya positif ini diterapkan? Nah, lalu tadi apa sih itu budaya positif? Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah mendengar apa itu budaya positif, ya. Kita lanjutkan, apa sih itu? Mungkin bertanya-tanya budaya positif. Nah, budaya positif adalah keyakinan nilai yang disepakati, yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Jadi di situ budaya positif itu keyakinan nilai yang disepakati. Harus ada kesepakatan. Jadi kita tidak bisa menurut peraturan saja dari satu pihak saja, dari kita sebagai guru saja. Tapi di sana harus ada kesepakatan, ya, yang diyakini secara bersama, nilai-nilai yang disepakati tadi, sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Nah, kemudian untuk menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Nah, jadi nanti muaranya budaya positif ini sebenarnya mengarah kepada disiplin diri. Ya, gimana sih budaya positif ini dapat menjadi kebiasaan? Tentunya kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita tidak bisa memaksakan. Ya, baik itu dari diri si guru, kita guru, atau dari diri murid itu sendiri. Nah, itulah dia. Nah, jadi budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan tadi antara guru dan siswa. Jadi ini hal yang sangat-sangat penting sekali. Harus ada kesepakatan kelas. Jadi mungkin selama ini kita hanya masuk menyampaikan materi, kejar target, kejar KKM itu saja, tanpa adanya kesepakatan. Nah, hal itulah nanti yang melemahkan kita dalam menerapkan budaya positif itu. Nah, jadi nanti kita diharapkan bisa membuat kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat. Kita perlu melibatkan siswa, meminta kesepakatannya. Dia terlibat dan merasa bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin diri itu. Nah, itu yang hal yang sangat penting sekali dalam menerapkan budaya positif. Kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, tadinya mungkin kita tidak atau belum, ya Bu, menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Maka dengan adanya pengetahuan ini diharapkan kita dapat melakukan perubahan paradigma belajar sesuai dengan yang disampaikan oleh Dewan Menara, ya, dalam filosofinya dengan Susuloyo, Ayo Menara dengan Dayani. Nah, jadi kita harus bisa merubah paradigma belajar kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya Principle Scientific Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, tentunya kita ingin maju ya Bapak Ibu, ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Itu satu. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ubahlah paradigma Anda. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dalam hal ini yang perlu kita ubah adalah satu, diri, kemudian cara ini yang sangat-sangat faktor penting. Selanjutnya, untuk menerapkan budaya positif tadi, yaitu disiplin positif. Nah, jadi disiplin tadi yang akar masalahnya dari diri kita sendiri dulu untuk menerapkan budaya positif. Jadi, apa sih itu disiplin positif? Pengertiannya merupakan disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal,
tapi secara umum ya Bapak Ibu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Apa ini motivasi intrinsik? Motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi bukan karena sesuatu, karena takut dari luar, karena disuruh, karena diperintah, harus timbul kesadaran dari dalam diri. Itu motivasi intrinsik. Sebenarnya kita belajar, kita berbuat, kita melakukan untuk apa? Nah, itu yang perlu sangat-sangat dari dalam diri kita timbulnya. Kemudian tadi di sana merupakan disiplin itu yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ini nanti mengarah kepada profil pelajaran Pancasila. Ya, memuat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, siswa dapat mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itulah nanti nilai-nilai kebajikan yang kita akan tumbuh dari dalam diri anak-anak kita. Selanjutnya, tadi bagaimana sih menumbuhkan dari dalam diri itu? Tentunya harus ada motivasi kita sendiri. Kalau akan berbuat tentunya ada motivasi, ya kan Bapak Ibu. Nah, motivasi Bapak Ibu untuk mengajar itu apa? Kan murid juga sama, motivasinya datang ke sekolahnya untuk apa? Nah, itu motivasi perilaku manusia kemudian dosen ini ada juga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa atau murid itu perilakunya, motivasi pertamanya itu biasanya cenderung diajak dulu, maka itu jangan diajak dulu. Itu yang pertama. Jadi murid biasanya masih mengutamakan faktor yang pertama itu kebanyakan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Diajak dulu harus berjalan. Bahkan sampai ya melakukan hal-hal yang terkadang sebenarnya kurang tepat. Sampai tidak hadir gara-gara menghindari tugas seperti itu. Besok ada tugas ini, saya belum siap. Nah, itu yang membuat murid-murid tadi merasa tidak nyaman. Nah, itulah motivasi yang pertama. Maka harus berjalan nih, besok harus kayak Allah hukum, kalau nggak disuruh berdiri begitu biasanya. Nah, ini faktor pertama, siswa atau murid melakukan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya bertanya Bapak Ibu, pernah tidak memberikan imbalan atau penghargaan pada murid? Pernah, iya, kita semua pasti pernah. Penghargaan ini bisa dalam bentuk apresiasi, ya Bu, bisa dalam bentuk penilaian. Nah, itu penghargaan. Jadi murid itu biasanya, anak-anak itu biasanya suka dihargai, dipuji kalau sudah melakukan suatu bentuk tindakan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sangat sulit sebenarnya, tapi sangat diterapkan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mengajarkan bukan karena buku tapi juga karena memang harus menjadi program lagi yang bagi saya sendiri. Nah, jadi timbul dari dalam diri sendiri dengan kesadaran dirinya, bukan karena faktor yang di atas, bukan karena takut itu, bukan karena supaya dapat hadiah atau penghargaan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian dalam motivasi tadi, kenapa sih orang itu melakukan hal tadi? Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu nomor 1 kita hidup di dunia. Bertahan hidup. Samalah murid juga pasti butuh bertahan hidup di dalam kelasnya. Dia ingin selamat di dalam kelasnya. Dia ingin supaya nanti bisa berlanjut terus mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu. Nah, itulah bertahan hidup di dalam kelas. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi berikanlah kasih dan sayang kita. Penghargaan tadi bentuknya atau kasih sayang kita tunjukkan kepada anak dan bahwa dia itu memang betul diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi kita akui, kita harus memang mau mengakui kalau dia itu punya sebuah kelebihan, kemampuan, kita tunjuk
setiap anak pasti memiliki bidang-bidangnya masing-masing, punya kemampuan potensinya masing-masing. Nah, yang itu harus butuh kita akui, kita ungkapkan bila perlu, kita hargai, kita apresiasi. Yang keempat, manusia juga butuh kebebasan, butuh akan pilihan, butuh pilihan. Jadi di sini sangat penting sekali kalau kita memberikan sebuah, misalnya Bapak Ibu, sebuah pembelajaran materi, dalam hal ini kita sangat dianjurkan untuk memberikan kebutuhan pilihan yang kebebasan murid bisa memilih. Contoh misalnya kalau di dalam pelajaran prakarya misalnya, di sana ada pengolahan, kemudian ada kerajinan, ya kan Bu? Kemudian ada lagi apa Bapak Ibu? Contohnya yang dalam prakarya kerajinan atau dalam musik ya Bu? Dalam seni budaya ada musik, ada tari, ada rupa. Nah, tidak semua siswa itu suka menyanyi. Ada yang sukanya gambar, ada yang sukanya nari. Nah, dalam hal itu kita perlu mengajukan atau memberikan kebebasan pilihan sesuai dengan minat dan bakat anak. Nah, disitulah masuk kebutuhan akan pilihan. Jadi kita sebagai guru jangan hanya meminta anak supaya mendengarkan maunya kita, tapi kita juga harus mau mendengarkan apa maunya anak. Seperti itu. Next, yang kelima, kesenangan. Nah, ini sangat-sangat biasanya kayak apa kali ya kan, senang-senang di dalam kelas gitu. Nah, jadi kita harus bisa berpikir bahwa kita aja sebagai guru terkadang kita butuh kesenangan. Nah, bagaimana menciptakan kesenangan ini? Coba kita buat dengan teknik-teknik pembelajaran tertentu, model-model pembelajaran tertentu yang mereka tidak merasa tegang di dalamnya, tidak merasa monoton. Jadi belajar itu enjoy, ternikmati, seperti dengan membuat activity, belajar sambil bermain. Jadi mereka merasa senang, tidak tertekan. Nah, itu masuk dalam bagian kesenangan yang dibutuhkan oleh murid. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu apa sih yang dibutuhkan murid. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih posisi kita sebagai pengontrol, ya, pengontrol murid tadi. Jadi murid itu kita sekarang, ya, murid itu kan sebagai orang yang kita kontrol. Kita ini sebagai pemimpin pembelajaran, ya, yang akan berposisi di antara yang dominan itu. Jadi pertama itu pemberi rumah, ya, pemberi rumah. Pemberi rumah ini pertama sekali dari zaman dulu kita mungkin orang tua kita terdahulu kebanyakan dengan metode yang ini. Ketika murid salah, ketika siswa tidak melakukan sesuai dengan perintah guru, maka hukuman itu berlaku. Jadi kesannya kita ini bukan pendidik, tapi kita sebagai hukum, sebagai hakim seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi dengan kalimat yang halus tapi menyebutkan siswa. Nah, ini efeknya bisa menimbulkan mental tersendiri ke dalam diri siswa. Contohnya, misalnya saya juga pernah Bapak Ibu melakukan itu. Ya, aduh, udah sampai menjelaskan. Tadi ibu sebelumnya lagi. Nah, kalau ada nggak capek kali gitu katanya. Jadi kali udah jelasin. Untuk ini juga dengar kemana? Jadi dia sedikit kita sentil sedikit ya. Jadi menimbulkan di hati itu salah. Kamu nggak tahu begini. Nah, memang harus bahasa kata tapi sangat menggigit gitu ya Bu. Sangat delik gitu. Jadi itu membuat rasa bersalah. Jadi akan aku tidak begini. Jadi di hatinya itu muncul rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, buku ini sebagai teman bisa berposisi sebagai teman. Banyak itu saya lihat. Nah, ini juga di kalangan siswa ini sepertinya baik ya untuk menjadi teman. Kita bisa saling curhat kepada bu mereka cerita tentang perasaan mereka. Jadi kita ini posisi kita ini bukan sebagai gurunya, tapi sebagai temannya. Selain sebagai guru juga sebagai teman. Nah, ini punya sisi kelebihan dan juga punya sisi kekurangan. Next, pemantau ya, guru sebagai pemantau.
memantau, ya. Jadi di memantau ini, guru akan menyampaikan konsekuensi apa sih kalau kamu begini. Misalnya, siswa dari kamu, ya siswa dari kamu tahu nggak? Ini jam 7 pagi, masuk jam 7.30, 7.15 tadi udah ada. Nanti saya masih di jalan. Apa peraturannya? Kalau saya terima, saya harus menguruskan ini. Nah, jadi kalau pemantau seperti itu, memungkinkan sebab akibat. Kalau kamu begini, maka akibatnya apa? Kalau kamu begini, akibatnya apa? Pemantau. Nah, kemudian yang kedua, manajer. Manajer ini, ya, kita berada di antara teman, berada di antara pemantau. Jadi, memang sama-sama diharapkan kita sebagai guru ini dapat berposisi sebagai manajer. Nah, jadi dengan kita bisa di antara keduanya ini sama-sama berbiasa, ya. Jadi kita meminta siswa. Kalau manajer gimana? Contohnya tuh siswa punya masalah, ada 2 orang konflik bermasalah. Kemudian kita sebagai seorang guru bisa menjadi pembantu mereka dalam mencari solusinya. Jadi bukan kita yang mencari solusi, mereka berdua, misalnya ada 2 ada yang bermasalah berdua. Jangan kita yang mencari masalah, mencari solusinya, tapi kita membantu mereka. Mereka yang harus berpikir mencari solusinya. Coba menurut kamu bagaimana solusinya? Menurut saya ini. Oke, kalau begitu silakan. Nah, jadi mereka yang mulai mencari solusinya, itu posisinya sebagai manajer. Jadi kita harus lebih mengarahkan siswa untuk berpikir secara mandiri. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat posisi kontrol restitusi, di mana restitusi itu adalah langkah-langkah yang buat proses dalam penanganan sebuah masalah. Nah, jadi tadi sebagaimana yang kita bahas, posisi kontrol itu ada di mana? Sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat motivasinya di situ ada 2, ada eksternal, motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar, kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Nah, kemudian kalau nanti posisi kita masih berlaku atau masih sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka perilaku kontrol kita masih diganti. Itu penilaian ya Bu. Kemudian kalau nanti posisi kita berada di teman dan pemantau, maka perilaku kita kontrol posisi. Jadi identitasnya sudah mengarah ke berhasil atau sukses. Tuh, nah lebih bagus lagi gimana? Berada di posisi kontrol diri. Nah, sebagai manajer. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian apa restitusi? Restitusi itu proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut Bosen tahun 2004. Oke, next. Nah, lalu segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti apabila memiliki sebuah masalah, Bapak Ibu bisa menetapkan dengan model segitiga restitusi itu. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam melakukan restitusi segitiga tadi? Yang pertama misalnya identitas. Jadi stabilkan dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Jadi kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam melakukan sebuah tindakan untuk berposisi tadi sebagai manajer atau sebagai pemantau atau sebagai pemantau. Jadi dalam mengambil tindakan kita perlu mengikuti atau mempertimbangkan dengan model segitiga restitusi. Ibu sudah mendengar laporan dari guru piket. Apa benar yang dilaporkan oleh guru piket itu? Benar Bu, tapi saya tidak sendirian. Teman kelas lain juga ikut bolos Bu.
Begitu. Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Tapi semua orang memang pasti pernah berbuat salah. Dan semua orang pasti bisa memperbaikinya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa penyebab kamu pulang duluan semalam? Saya pulang karena dijemput adik saya, Bu. Sebab nenek saya masuk rumah sakit. Saat itu Ibu Tiri lama sekali masuknya. Dan saya bingung untuk melapor ke siapa. Jadi saya memutuskan untuk pulang saja. Dan waktu itu teman kelas lain juga mengajak saya pulang ke rumah. Ada keperluan, tapi kan Ajuan tahu kita di sekolah harus sampai jam berapa pulang. Nah, jadi Ajuan juga bisa izin ke guru piket sebelumnya kalau Ibu Tiri lama masuknya. Ajuan masih ingat keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita disiplin dan mandiri. Betul, disiplin dan mandiri. Pertanyaan Ibu Juan, orang yang bagaimana yang disiplin dan orang yang bagaimana yang mandiri? Orang yang disiplin taat peraturan kelas dan peraturan sekolah, Bu. Kalau mandiri, dia melakukan tugas tanpa disuruh. Iya. Sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan menjalani keyakinan kelas, Bu. Gitu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, Juan? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Tiri dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu mandiri dan disiplin. Baiklah, kalau itu bisa kamu lakukan, silahkan lakukanlah yang terbaik. Ya. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Dan besok Ibu mulai akan melihatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Tuan. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun salah saya, dan saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman saya untuk memperbaiki diri. Apa benar kamu tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas? Benar Bu, saya datang tepat pukul jam 7.30 dan gurunya sudah masuk ke dalam kelas. Jadi saya tidak bisa bertugas piket kelas. Jadi itu yang menyebabkan kamu tidak bisa ikut piket dengan teman-teman kelompokmu. Nadila, kamu kan tahu bahwa yang bertugas piket wajib hadir pukul 7 pas. Paling lambat. Nah, jadi kenapa kamu hadir pada pukul 7.30? Beberapa minggu ini saya harus membantu orang saya yang sedang sakit di rumah Bu. Jadi saya tidak bisa datang cepat ke sekolah untuk bertugas piket kelas Bu. Nadila, membantu orang tua itu merupakan pekerjaan yang baik dan mulia. Tetapi melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan kelas kita juga penting. Jadi keduanya harus kita lakukan. Nah, apakah Nadila masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin, mandiri, dan gotong royong. Disiplin, mandiri, dan gotong royong. Nadila, apakah Nadila masih ingat tahu apa itu atau bagaimana itu orang yang disiplin, bagaimana orang yang mandiri, dan bagaimana orang yang bergotong royong? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu. Dan mandiri berarti mau mengerjakan tugas tanpa disuruh. Sedangkan gotong royong adalah mengerjakan pekerjaan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Bagus, sudah ingat berarti sekarang. Nah, selanjutnya sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melakukan keyakinan kelas Bu. Begitu. Jadi sekarang Nadila
bilang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, Bil? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman kelompok saya, Bu. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dan saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin, mandiri, dan gotong royong. Nah, kalau itu bisa akan kamu lakukan, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu, dan Ibu akan melihat mulai besok perkembangannya supaya pelaksanaan tugas piket 7K di kelas kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Pojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, dan mengajak teman-teman saya untuk memperbaiki dirinya. Tadi di awal saya sudah mendapatkan penelitian kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini sebenarnya merupakan langkah awal yang dapat kita terapkan di dalam kelas kita dalam pembelajaran kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bertugas sebagai wali kelas, coba buat keyakinan kelas. Ajak siswa-siswi, ajak guru kita membuat kesepakatan. Lalu pertanyaan itu saya oleh Mas, saya guru bilang jadi saya di rumah belajar. Nah, jadi kita bisa buat kesepakatan dalam belajar. Jadi ajak siswa kita. Jadi keyakinan itu ya kebajikan yang disepakati bersama. Kemudian lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ya. Jadi faktor yang itu kita sampingkan dulu, ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas. Nanti kita bisa coba terapkan. Sebelumnya kan Ibu sudah pernah sampaikan masalah kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Jadi dari kesepakatan yang kemarin kita buat itu menjadi keyakinan, ya. Sesuatu yang kita yakini bahwa itu memang bisa kita budayakan, memang itu bisa kita lakukan. Nanti dalam bentuk kebiasaan kebiasaan. Nah, jadi ya keyakinan atau kesepakatan kelas ini harus memuat ya atau berisi tentang hal-hal yang positif yang dapat kalian terapkan ya, yang nantinya bisa menjadi pendukung untuk kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan di dalam kelas. Nah, jadi kalau kemarin ya ada jangan buang sampah sembarangan, gitu kan? Nah, jadi dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak boleh ada kata jangan ribut atau jangan buang sampah, gitu ya. Nah, itu nggak boleh ada kata jangan atau kata tidak. Nah, jadi keyakinan kelas ini harus dalam bentuk yang positif. Ya, jadi kalau jangan buang sampah sembarangan berarti harus menjaga kebersihan. Gitu ya. Jadi menggunakan kata kerja. Ya. Nah, jadi harus menggunakan kata kerja. Jadi menjaga kebersihan. Nah, jadi untuk itu Ibu minta pendapat dari masing-masing kalian. Ya. Silakan coba tuliskan keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas apa yang perlu kita lakukan. Ya, jadi ini perlu pembenahan. Ya, yang kemarin itu masih banyak poin-poin yang kurang tepat. Jadi nanti kita benahi lagi. Ya, untuk itu silakan kalian tulis ya keyakinan atau kesepakatan kelasnya ya menggunakan awalan muda yang sifatnya membangun. Ya, jadi kalau tadi jangan buang sampah berarti menjaga kebersihan. Seperti itu teman-teman. Oke. Silahkan dimulai. Tuliskan apa kesepakatan kelas yang perlu dimulai. Tuliskan di sisi tepi. Kesepakatan kelas yang mulai.
silakan barisan ketiga, silakan laju. Jatuh itu meja apa? Ini jangan terbalik ya. Masih diganti aja di siapa ini. Ya udah, ya lanjut silakan. Ya silakan lanjut. Silakan duduk yang sudah. Oke lanjut. Udah habis, Bu. Lanjut silakan. Ya ada lagi yang belum? Sudah semua? Oke, terima kasih semuanya yang sudah memberikan kesepakatan kelas. Nah, jadi nanti ini ke depan akan Ibu nanti berikutnya selanjutnya akan Ibu seleksi lagi ya, yang mana poin-poin headline-nya yang penting-penting nanti Ibu satukan, karena yang namanya kesepakatan ini nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi inilah yang harus kita yakini ya, yang harus kita yakini bahwa dengan menerapkan membudayakan kebiasaan-kebiasaan ini nantinya akan bisa merubah pola pikir dan pola tingkah laku kebiasaan kita sehari-hari ya. Jadi ini nanti harus bisa kita biasakan, bisa kita budayakan. Nah, untuk itu kesepakatan yang sudah kita buat ini ya, nanti kita rangkumkan ya secara garis besar. Jadi kalau di sini ada 33, berarti nanti cukup menjadi 5 poin seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti semakin banyak kalian semakin bingung apapun dari kesepakatan kelas yang kita buat gitu kan. Dan jadi intinya saja nanti disatukan. Setelah itu nanti kita sampaikan lagi. Oke, terima kasih untuk kesepakatan kelasnya. Oke, nah ini ada filosofi kedua pertama. Menurut dari yang pertama, serupa seperti para pemikir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu jenis-jenisnya, keindahan pikiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia memiliki hidup, lahir dan batin. Jadi guru ini juga menjadi pengukir. Apa yang kita ukir menjadi guru kita. Nah, itulah filosofi tentang materi dan yang kita bahas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan untuk nantinya semoga dapat kita terapkan dalam kelas-kelas kita masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Roll action. Iya, penjelasan yang sangat luar biasa sudah kita dengarkan dari Ibu Wahyuni tentang disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Semoga setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Wahyuni, kita boleh menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing agar sekolah kita
Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Jaharani. Saya adalah salah seorang guru dari SMA Negeri 1 Air Batu dan juga salah seorang peserta desiminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Wahyuni di SMA Negeri 1 Air Batu. Setelah mengikuti kegiatan desiminasi tersebut, saya menyadari bahwa ternyata banyak sekali pembelajaran yang harus saya perbaiki di kelas saya, seperti bagaimana caranya menghadapi permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa di kelas saya, bagaimana melaksanakan segitiga restitusi yang baik, kemudian bagaimana membuat budaya positif itu ada di sekolah, seperti membuat keyakinan kelas. Terima kasih.